Mulai aja. Mulai aja, Bu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa melakukan sinkronus. Kita akan melakukan pembelajaran blended learning selama masih pandemi seperti ini. Blended learning itu pembelajaran sinkronus, itu kita interaksi seperti ini ya. Bisa melalui WA, bisa melalui Google Meet. Kalau asinkronus, kamu bisa membaca sendiri, mempelajari sendiri materi yang ada Ibu sematkan di Google Classroom. Di situ ada materi yang harus kamu baca di PPT, ada juga video yang Ibu kirimkan. Walaupun Ibu tidak meminta kalian untuk menuliskannya, kalian boleh menulis. Misalkan, Bu, saya kalau hanya menonton saja tanpa menulis nggak paham, silakan, tapi nggak usah dikumpulkan. Yang penting kalian paham. Dalam masa pandemi seperti ini memang pembelajaran itu kalian lebih banyak mandiri, kalian harus kuat, harus, kalau istilah kerennya resiliensinya tinggi, tangguh gitu ya. Kalaupun gak ada bu guru, gak ada teman yang membimbing, gak ada teman-teman untuk bercanda, kalian harus bisa mandiri. Karena masa depan kalian ditentukan oleh diri kalian sendiri gitu. Nah, kalau dia nggak ngerti, boleh nanti di grup WA, di grup chat, tanyakan, Bu, ini saya nggak paham. Kalau materi kemarin, sistem gerak pada makhluk hidup, kalian masih bisa membaca. Ada pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan, itu kalian bisa baca ya. Harus sering-sering diulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak akan paham. Tapi kalau sampai 5 kali, insya Allah kalian akan paham. Jadi nggak usah bosan. Nah, untuk materi sekarang, kemarin Ibu ngasih soal sama kalian. Ini Ibu izin screen ya. Nih, ini nilai kalian yang mengerjakan soal gerak benda kemarin. 8C yang mengerjakan hanya berapa orang nih? Ada Nandang, ada Jesta, ada Nandang 2 kali ngerjainnya. Ada Fauzia, ada Neisha, ada Rina, ada Cantika, ada Dini, ada Muhammad Alim, ada Serliawati. Oh, Serliawati nilainya keren. Ada Najwa, ada Desma, ada Karissa. Itu siswa-siswa yang udah mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, beberapa materi itu sebenarnya belum saya ajarkan ya. Saya hanya menyematkan kemarin YouTube. Nah, sekarang udah saya sematkan materi berupa Google Slide atau PPT, PowerPoint yang bisa kamu baca. Ya, wajar kalau kalian nilainya segini karena materi belum saya ajarkan gitu. Nah, sekarang yang kita akan belajar materi tentang gerak. Kalau gerak makhluk hidup udah kita kemarin ya. Kamu baca lagi di rumah biar semakin paham. Sekarang adalah gerak benda. Benda dikatakan bergerak. Bagaimana sih benda itu dikatakan bergerak? Ini materinya udah Ibu sematkan ya, ada di Google Classroom. Bentar, baterai Ibu habis. Nah, ini materinya gerak dan gaya. Gaya dan gerak. Nah, benda dikatakan benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Jadi benda itu dikatakan bergerak apabila dia memiliki perubahan posisi. Nih, lebih jelasnya Ibu akan pakai papannya di sini. Ibu akan clear dulu papan yang bekas tadi coret-coret. Di sini misalkan ada orang. Gambar Ibu jelek, maaf ya. Ini ada orang misalkan, dia bergerak nih. Dia tadinya ada di titik A di sini. Kemudian dia Nah, ini titik A. Titik A. Titik awal, posisi awal dia. Oh, hanya jelek banget. Agak susah pakai kursor. Ibu pakai ini aja deh. Ini titik A. Ini adalah titik B. Nah, ini titik A-nya. Dari titik A
dia tadi di titik A, ini posisi awal. Tiba-tiba dia ada di titik B. Dia berpindah. Pada saat dia berpindah posisi, itu si orang tersebut dikatakan dia bergerak. Karena jadi gerak itu ada perubahan posisi, perubahan kedudukan, itu dikatakan benda bergerak. Tangan saya ini diam kan? Posisi jari-jari saya ada di telapak tangan. Jari saya dikatakan bergerak karena dia posisinya berubah. Yang tadinya di sini berubah menjadi di ujung. Tangan saya tadinya di kanan. Dia berpindah, ini dikatakan bergerak. Mengalami perubahan posisi. Jadi benda dikatakan bergerak kalau dia mengalami perubahan posisi. Ada yang masuk kah? Ada 10 orang ini, siapa yang baru masuk? Saya, Bu. Siapa? Muhammad Tama ya? Ya, Bu. Maaf, Bu, baru masuk, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ntar biar saya absen dulu. Muhammad Tama itu absennya nomor berapa ya? Muhammad Ali. Tama kok nggak ada di sini, di absen Tama? Absen berapa? Muhammad Alim Dwi Tama. Siapa? Muhammad Alim Dwi Tama, Bu. Oh, Muhammad Alim. Oke, sip. Jadi seperti itu ya. Jadi benda dikatakan bergerak seperti itu. Benda dikatakan bergerak apabila dia mengalami perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Atau dia berpindah dari titik acuannya. Contoh seperti kemarin nih, ada soal kalian yang ini. Yang nomor 1 kemarin. Di sini. Cecep pergi ke sekolah menggunakan sepeda. Jika titik acuannya adalah rumah, maka pertanyaan berikut yang tepat adalah Cecep bergerak terhadap sepeda, rumah bergerak terhadap sepeda, Cecep tidak bergerak terhadap rumah, sepeda bergerak terhadap rumah. Jawaban yang benar yang mana? Yang mana? Yang sepeda bergerak terhadap rumah. Jadi benda dikatakan bergerak kalau berubah posisi, berubah kedudukan, atau dia mengalami titik acuannya berubah. Tadinya Cecep titik acuannya di rumah. Tiba-tiba dia naik sepeda. Yang bergerak adalah sepeda. Dia ada di sekolah. Dia bergerak. Si Cecep tidak bergerak terhadap sepeda karena dia nempel. Cecep bergerak dari rumahnya. Walaupun yang membawa sepeda. Jadi yang bergerak, yang berubah titik acuannya adalah sepeda dan Cecep berubah titik acuannya. Yang tadinya rumah, sekarang titik acuannya menjadi sekolah. Tapi Cecep tidak bergerak terhadap sepeda karena dia nempel. Rumah tidak bergerak terhadap sepeda, rumahnya masih diam. Gitu. Cecep tidak bergerak terhadap rumah. Ini salah. Cecep bergerak terhadap rumah karena dia mengalami perubahan posisi yang tadinya di rumah menjadi di sekolah. Jadi yang tepat Cecep bergerak terhadap rumah, sepeda bergerak terhadap rumah. Jadi jawabannya yang ini, yang D. Bisa dipahami ya tentang konsep gerak? Ya. Yang berikutnya, gerak itu bersifat relatif. Relatif itu misalkan seperti ini. Muhammad Tama menurut saya ganteng. Tapi menurut Sherly, dia biasa aja. Itu relatif. Menurut saya sate itu makanan enak. Tapi kata Sherly, saya nggak suka sate, bumbu kacangnya nggak enak. Itu relatif. Seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan benar atau salah gitu. Maksudnya kenapa? Benda bersifat relatif. Jadi bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh si pengamat, ditentukan oleh orang yang melihat. Contoh misalkan ya, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa kamu sedang bergerak bersama mobil. Saya ada di luar, saya lagi duduk di pinggir jalan di rumah saya, ngelihat Muhammad Tama naik motor atau naik mobil. Saya lihat dia lagi bergerak. Saya juga ngelihat Sherly naik mobil angkot mau ke SMP 2. Saya ada di depan rumah saya melihat Sherly bergerak. Tapi Sherly melihat ke saya yang lagi duduk di luar,
ih itu Bu Desi bergerak ya, rumahnya juga bergerak, pohon-pohon juga bergerak. Iya nggak sih? Nah, jadi, ya, halo? Kenapa, Neng? Jadi dikatakan bahwa gerak itu bersifat relatif tergantung siapa yang memandang. Ya, nah, bisa dipahami maksud gerak bersifat relatif ya. Jadi bisa, nah, ya sayang, kenapa? Kenapa, Neng? Ada yang mau bertanya? Ibu lanjutkan ya. Nah, maka di sini ada jenis-jenis gerak. Gerak menurut keadaan bendanya itu ada dua. Ada gerak yang nyata, ada gerak yang semu. Gerak nyata ini adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Gerak yang nyata itu apa? Gerak sebenarnya. Ibu berjalan dari rumah ibu ke sekolahan, itu adalah gerak sebenarnya. Tama bergerak dari rumahnya menggunakan mobil atau menggunakan sepeda, itu gerak sebenarnya. Kalau gerak semu, bendanya sebenarnya diam, tapi teramati oleh orang yang melihat seolah-olah dia bergerak. Contoh gerak semu apa? Shirley lagi naik mobil, dia melihat keluar mobil, di luar keluar jendela. Oh itu Bu Desi mau rumahnya jalan, itu pohon-pohon jalan, itu adalah gerak semu. Jadi benda yang kelihatan bergerak padahal dia tidak bergerak, padahal dia diam. Ada bisa ngasih contoh lagi gerak semu yang lainnya apa selain itu? Gerak matahari. Matahari bergerak nggak? Tidak, Bu. Tidak. Iya, itu gerak semu. Yang bergerak sebenarnya bumi. Bumi mengelilingi matahari. Tapi kita yang ada di bumi seolah-olah melihat matahari itu terbit dari timur menuju barat ya. Seperti itu. Itu adalah gerak semu. Nah, sedangkan berdasarkan bentuk lintasannya, gerak itu ada 3. Gerak lurus. Gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak melingkar. Gerak lintasannya berupa lingkaran. Contohnya misalkan gerak melingkar itu seperti jarum arloji, itu kan melingkar. Gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola. Kamu menendang bola, melingkar seperti gerak parabola. Setengah lingkaran ya, kalau parabola itu kan setengah lingkaran. Nah, sekarang kalau benda bergerak, pasti dia memiliki kecepatan atau kelajuan. Tapi sebelum membahas kelajuan dan kecepatan, Ibu akan membahas dulu tentang jarak dan perpindahan. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Sama Teteh dulu, benar lagi ngajar. Ya, kalian lihat di sini. Nah, ini Ibu hapus dulu. Di sini misalkan ada dia bergerak. Dia bergerak dari titik A ke titik B. Bergeraknya dari kiri ke kanan. Ya. Kemudian dari titik B dia bergerak lagi ke titik C. Ini titik C. Ada si Ahmad misalkan bergerak dari titik A ke titik B. Dari titik B dia ke titik C. Ini ke kiri. Pertanyaannya. Ini misalkan satu ya. Ahmad bergerak ke kanan dari titik A ke titik B. Kemudian dia berbalik arah dari titik B ke titik C.
berapa jarak dan perpindahan Ahmad. Jarak dan perpindahan itu lambangnya dalam ilmu IPA S. Jarak itu ya. Nah, sekarang jawabannya, anggaplah misalkan dari A ke B itu adalah 5. Dari A ke B adalah 5 meter. Kemudian dari B ke C anggaplah misalkan 3 meter. Nah, di sini saya akan menuliskan lagi ya. S atau jarak adalah panjang lintasan. S atau jarak ini definisinya, konsepnya itu adalah panjang lintasan. Nah, berarti berapa S-nya? S itu dia adalah besaran saklar. Dia hanya punya nilai. Besaran saklar itu hanya punya nilai, tidak terpengaruhi oleh arah. Mau arahnya ke kiri, mau arahnya ke kanan, ke atas, ke bawah, dia selalu positif. Dia hanya punya nilai. Nilainya selalu positif. Itu yang harus kalian ingat. Nah, jadi kalau begitu, berapa jaraknya si Ahmad? S-nya si Ahmad adalah 5 ditambah, jadi jarak pertama ditambah jarak kedua. Jadi dia tuh S1 ditambah S kedua. Atau kita tuliskan S1 berapa? 5 meter. Jarak yang kedua berapa? 3 meter. Jadi berapa jaraknya si Ahmad? Yaitu 8 meter. Beda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu, perpindahan juga lambangnya S. Kalau perpindahan itu adalah harus ada perubahan posisi. Perubahan posisi, dan dia termasuk besaran vektor. Apa besaran vektor? Dia punya, selain punya nilai, dia juga punya arah. Di mana arahnya itu menentukan nilai dia. Kalau dia bergeraknya ke kanan dan ke atas, positif nilainya. Tapi kalau bergeraknya ke kiri dan ke bawah, nilainya negatif. Nah, dari konsep ini berarti berapa S-nya? Sama ya. Jarak itu sama rumusnya. S1 ditambah S kedua. Berapa S ke satunya? Positif 5 ditambah negatif 3. Otomatis jadinya berapa? 2. Iya, 2. 5 dikurangi 3. Jadi 2 meter. Nah, itu. Beda nggak antara jarak dan perpindahan? Berbeda nilainya. Jadi kalau jarak itu semuanya dihitung. Tapi kalau perpindahan dia lihat arah. Oh, ini ke kanan 5 positif. Oh, dia ke kiri negatif. Oh, dia ke bawah negatif. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita bergerak, kita harus berjalan kan? Harus ada titik-titik atau harus ada lintasan yang kita lewati. Ya kan? Kalau kita berbicara tentang gerak benda. Selain kita pada saat ibu berjalan dari rumah ibu ke sekolah, ibu kan melewati titik-titik tuh, disebut dengan jarak, ya kan? Ibu juga perlu waktu nggak untuk ke sekolahan?
Misalkan ibu dari rumah jam 8. Nyampe ke sekolah jam 8 lewat 5 menit. Berarti kan ada 5 menit yang ibu habiskan pada saat ibu berjalan. Ya kan? Nah, pada saat kenapa makhluk hidup disebut benda juga? Iya, makhluk hidup juga bergerak gitu kan. Ada bergerak yang ada bergerak yang bisa dihitung dalam ilmu fisikanya, yang disebut dengan kecepatan bergerak. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Apa hubungannya dengan kelajuan dan kecepatan? Kelajuan dan kecepatan lambangnya sama-sama, itu P. P itu kecepatan. P juga kelajuan. S adalah jarak. T adalah waktu. S ini jarak, satuannya meter. Kita pakai satuan sistem internasional, satuan yang berlaku di seluruh dunia. Ini udah kalian pelajari di kelas 7. Jadi satuan ada pokok kan, besaran pokok, panjang, satuannya meter. Kemudian T waktu itu sekon, satuannya detik. Nah, karena meter per sekon, berarti kecepatan itu satuannya adalah meter dibagi sekon. Karena kecepatan besaran turunan. Ingat ya, besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Seperti itu. Nah, kelajuan ini jarak setiap satuan sekon. Berarti S dibagi T. Berarti kelajuan ini termasuk besaran apa? Saklar. Dia nilainya selalu positif. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan setiap satuan sekon. Lambangnya sigma S dibagi sigma T. Apa sigma? Sigma itu jumlah. S-nya bisa, S yang ini bukan penjumlahan seperti ini, bukan total, tapi dia S2 kurangi S3 bisa jadi 5 kurangi 3, ya kan? Jadi nilainya 5 kurangi 2 bisa 3, seperti itu. Nah, jadi kecepatan ini adalah besaran vektor. Nah, akan lebih jelasnya kalau kita ke contoh soal. Sayang contoh soalnya cuma satu ya. Nih. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Di sini kita tulis dulu biar kamu paham, diketahui. Apa yang diketahui? Kelajuan. Kelajuannya berapa? 10 meter per sekon. Apalagi yang diketahui selain itu? Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Kelajuan kok S? V ya? V. Kelajuan itu P, waktu itu T, satuannya apa di situ? 2 jam. Ibu kasih ini dulu deh, slide dulu di sini. P sama dengan S dibagi T. P sama dengan kelajuan atau kecepatan, satuannya meter per sekon. S adalah bisa jarak atau bisa juga perpindahan, satuannya adalah meter. T adalah waktu, satuannya adalah sekon. Ini rumus dasarnya, V sama dengan S per T. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, sekarang yang ditanyakan dari soal ini adalah apa yang ditanyakan? S. Yang ditanyakan adalah S. Jawab. Langsung aja deh. Ini udah mulai habis.
Nah, rumusnya bagaimana? Karena dia masih dalam satuan. Kok ini ternyata ada di sini sih? Bentar ya. Nah, kesini harusnya. Karena T ini dalam waktunya dalam 2 jam, harusnya dia apa? Harusnya kan dia sekon ya. Berarti jam ini kita rubah dulu ke dalam sekon. 1 jam berapa sekon? 1 jam berapa detik? 60 detik. Ya kan? Berarti kalau 2 jam 1 jam 60 detik. 1 jam 60 detik benar salah? Salah. 1 jam 60 menit. Ya kan? 1 menit berapa jam? 1 menit berapa sekon? 60 detik. 60 detik. 60 sekon. Sekon. Berarti kalau 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Iya. Berarti 1 jam sama dengan 3.600 detik. Berarti kalau 2 jam 2 jam sama dengan 3.600 dikali 2 kan? 2 dikali mana ya kali 3.600 ketemu berapa? 7.200. Iya, 7.200 detik. Nah, yang ditanyakan S. Bukan ditanyakan V. Sedangkan kita punya rumus V itu adalah S dibagi T. Berarti berapa S-nya? Rumus S-nya apa? Ini kita analogikan dengan ini aja. Kalau Pi anggap itu adalah 2. 2 sama dengan 8 dibagi 4. Kita analogikan ya. Di sini nggak ada S kecil sih ya. Kita analogikan Pi itu dengan 8. Dengan 2. S itu dengan 8. 2 adalah 8 dibagi berapa? Bagi 4 kan? Ya enggak? 2 adalah 8 dibagi 4. Pi adalah, nah sekarang kalau yang ditanyakannya adalah si S, ditanyakannya ada 8, 8 sama dengan berapa? 2 kali 4. 2 kali 4. 2 kali 4, ya kan? Iya, Bu. S adalah 2 dikali 4. Nah, sekarang ditanyakannya adalah S, berarti S sama dengan V, S sama dengan V dikali V. 2 itu kan V. 4 itu kan T. V dikali T. Itu ya. Ini adalah matematikanya. Yang tadi kita pelajari konsep dari IPA. Nah, ini yang tadi kalian hitung-hitungan udah rumus-rumus seperti ini matematikanya. S sama dengan V dikali T. Berapa V-nya? V-nya adalah 10 meter per sekon. Meter per sekon. Dikali 7.200 sekon. Ketemu berapa? 72.000 meter. Sekon dengan sekon kan hilang ya. Sekon dibagi sekon hilang, sisanya meter. Nah, 72.000 ini kalau dirubah ke dalam meter adalah 72. 72 dibagi 1.000 ketemu 72 km. Karena 1 km adalah 1.000 meter. Sampai sini paham? Paham, Bu. Jelas Paham, ya? Bu. Paham, Bu. Iya. Kita sampai jam berapa ya? 10.15. Nah, itu. Sekarang Ibu akan minta kalian untuk mengerjakan soal dari Ibu. Soalnya yang aja deh. Boleh Ibu tulis di sini ya. Atau ada di buku paket aja deh supaya Ibu pusing nyari. Seorang anak
berjalan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Dia menempuh jarak 200 meter. Berapa waktu yang dibutuhkannya? Sok, silakan dikotret. Boleh kalian tulis, kemudian difotokan atau di gimana kan? Sebenarnya kalau yang punya Jamboard, ini kalian bisa loh. Yang pakai oh, kalian nggak punya Jamboard ya? Kalau yang punya Jamboard, enaknya sih kalau kalian punya Jamboard bisa ngerjain di sini langsung. Ini mah Jamboard yang bukan Jamboard ya. Link, copy link. Yang punya aplikasi Jamboard boleh nih. Kalian sebenarnya kalau kalian punya aplikasi Jamboard di laptopnya, kalian bisa menulis bareng-bareng ibu di sini. Ada yang sudah ngerjakan? Ini siapa nih? Materinya mana? Aulia Putri. Sudah ditulis soalnya, udah bisa dikerjakan? M. Arif ya, M. Arif. Aulia Putri itu kelas berapa ya? 8E apa kelas berapa ya? Aulia Putri, berarti dia belum masuk ke Classroom. Sudah bisa? Atau kita skip aja ya, nanti kamu kerjakannya boleh kirim ke ibu. Kita lanjutin materi berikutnya aja ya. Nah, itu tentang gerak, tentang kelajuan dan kecepatan. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang gerak lurus beraturan. Jadi gerak benda itu tadi kan ada gerak lurus. Gerak lurus, gerak yang akan kita belajar di SMP gerak lurus. Untuk gerak parabola, gerak melingkar, kalian nanti pelajari di tingkat SMA ya. Nah, gerak lurus itu gerak pada lintasan garis yang lurus. Walaupun pada kenyataannya kita nggak mungkin nggak selamanya garis lurus kan. Ada yang menanjak, ada yang menurun. Nah, gerak lurus ini ada dua. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. GLB, gerak lurus beraturan, gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya tetap. Jadi dia kecepatannya tetap. Dari rumah sampai ke sekolah naik motor itu kecepatannya 5 meter per sekon terus. Nggak naik-naik, nggak digas gitu ya.
Menit pertama 5 detik pertama 5 meter. Detik berikutnya 10 meter. Detik ketiga, jadi dia cepat. Di sini misalkan ya, di sini detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelima, dia selalu 5, kecepatannya itu konstan, hanya 5 meter gitu. Nah, ini konstan seperti itu. Kecepatannya tidak berubah-ubah, dan grafik waktu terhadap kecepatannya seperti ini. Kecepatannya konstan. Nah, kalau pada benda yang bergerak, dia nggak selamanya konstan sebenarnya kan. Dia kadang ngerem, kadang dia ngegas gitu. Nah, sehingga ada istilah percepatan dan perlambatan. Benda dikatakan mengalami percepatan apabila kelajuannya per sekon itu bertambah. Dan benda dikatakan mengalami perlambatan jika kelajuannya semakin berkurang tiap selang waktu tertentu. Jadi kayak ngerem itu berarti perlambatan. Kalau kamu ada tanjakan di gas berarti itu percepatan. Berapa sih percepatan suatu benda yang bergerak? Rumus percepatan itu A sama dengan percepatan dibagi waktu kan. Nah, percepatan pertama dikurangi percepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Jika nilai A ini positif, berarti si benda bergeraknya dipercepat. Jika A ini nilainya negatif, berarti dia mengalami perlambatan. Paham ya? Halo? Masih bisa Ya, Bu. Nah, Paham, Bu. ya paham. Ibu nggak akan ngasih contoh soal dulu ya. Nah, yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa itu GLBB? Gerakan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur, dengan kata lain percepatannya tetap. Kalau yang GLB dia 5 meter per sekon terus. Tapi kalau si GLBB ini dia kadang dari 5 meter per sekon naik menjadi 7 meter per sekon, menjadi 10 meter per sekon gitu ya. Dengan kata lain, gerak lurus beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatannya tetap. Dia memiliki percepatan yang tetap. Akibat gerak lurus beraturan ini, gerak benda dipercepat beraturan atau genap benda diperlambat beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini ada GLBB dipercepat beraturan, ada GLBB diperlambat beraturan. Nah, itu tentang percepatan. Di sini materinya kita akan lihat sini, jadi Ibu akan kasih contoh soal. Kita belum ke gaya ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Kemudian dia menambah kecepatannya menjadi 50 meter per sekon. Dia bergerak selama berapa ya? Biar gampang hitungnya. 10 aja ya, 10 sekon. Berapa percepatannya? Nah, di sini berarti kan diketahui V awal, V1 aja lah boleh ya. V awal berapa dia? 30 meter per sekon. V kedua, V akhir atau VT 50 meter per sekon. Waktu yang ditempuh
sama dengan 10 sekon. Yang ditanyakan A percepatannya. Jawab. A sama dengan pi 2 kurangi pi 1 nah ini garis bawahnya ya. Nah ini dia per T. Garis bawahnya masih aktif. Lu nggak pakai rumus, nggak pakai itu simbol, harusnya pakai simbol. Nah, P2 nya berapa? 50 meter per sekon kurangi 30 meter per sekon. Ini aja deh. Terus ininya 10 sekon. Maka ketemu berapa? 50 kurangi 30 adalah 20 meter per sekon. Dibagi 10 sekon. Salah. Ketemu nilainya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Di sini ada 2 ya, meter per sekon kuadrat. Gitu. Jadi di sini tuh rumusnya tadi biar kalian jelas. A adalah percepatan atau perlambatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. V T PO dulu, PO adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. T adalah waktu, satuannya sekon. Ya, itu materinya. Paham ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti mungkin untuk memuji kemampuan kalian, nanti kita ada asinkronus. Asinkronus itu kalian mengerjakan mandiri di rumah. Boleh nanti kalian mau ngerjainnya mau dipoto apa mau pakai link? Kalau Foto aja, Bu. dipoto aja ya. Dipoto tapi nanti masukin ke link ya. Maksa banget. Soalnya kalau ibu jadi kalian bisa kan ngupload ya, kalian foto terus upload nanti ke link. Soalnya kalau nggak pakai link kadang ibu suka lupa, kececer. Kalau kayak kemarin kan yang banyak tuh yang kayak yang kelas 9 seperti itu. Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Ada kita waktu sampai jam 10.15. Ada waktu, kalian bisa disimpulkan materi hari ini apa saja? Kita belajar tentang apa, yo? Dini? Gerak benda, Bu. Ya, gerak Gerak benda. benda. Tentang belajar Kecepatan. tentang kecepatan, tentang jarak, ya. Tentang gerak lurus beraturan dan tidak beraturan. Insya Allah mungkin pekan depan kalian pelajari di rumah materinya tentang gaya. Nanti ada hukum Newton 1, Newton 2, Newton 3. Nanti ibu akan berikan tugasnya di asinkronus saja di grup WA biar kalian pulsanya nggak terlalu banyak. Dan yang masih kesulitan boleh tanya ke temennya.
bagaimana caranya untuk masuk menggunakan akun belajar.id ya, karena memang lebih mudah ke akun belajar.id daripada akun biasa. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.